Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan saya Agus Suhendra di channel Pamate. Baik, di video kali ini saya masih tetap akan membahas soal-soal prediksi kompetisi sains madrasah, khususnya untuk matematika terintegrasi ya, sebagai persiapan mengikuti KSM tingkat kabupaten, provinsi atau nasional nanti. Oke adik-adik, sebelum saya lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu di sini ada kisi-kisi kompetisi sains madrasah ya untuk matematika terintegrasi. Di antaranya yaitu di sini ada materi tentang teori bilangan ya, ini sering muncul di soal-soal kompetisi sains madrasah tahun-tahun sebelumnya ya. Itu mencakup beberapa subpokok bahasan, yaitu di antaranya bilangan, kemudian keterbagian ya, faktor positif, KPK dan EPB, kemudian kuadrat sempurna, kekongruenan, Selling dan Plur ya. Kemudian aljabar ini juga tidak kalah banyak keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai pemfaktoran dan penguraiannya ya, barisan dan deret, kemudian fungsi, eksponen dan logaritma, persamaan dan sistem persamaan, juga suku banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah geometri. Nah, geometri sendiri yang sering muncul itu soal berkaitan dengan garis dan sudut ya. Kemudian beberapa soal juga tentang bangun datar, ini juga suka ada ya. Kemudian segitiga, lingkaran, dan trigonometri ya. Dan yang terakhir adalah kombinatorik atau kombinasi ya. Ini tidak asing mungkin bagi adik-adik yang sekarang notabene belajar di tingkat SMA atau madrasah aliyah ya, yaitu kita pernah juga belajar permutasi dan kombinasi kan ya, peluang dan statistika. Oke, itu kisi-kisi kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi yang harus adik-adik kuasai agar nanti pas pelaksanaan kompetisi sains madrasah adik-adik bisa menyelesaikan berbagai soal dengan mudah ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Di sini sisa dari 3 pangkat 2023 ditambah 7 pangkat 2024 dibagi dengan 100 adalah titik-titik. Baik. Di sini kita berbicara masalah sisa hasil pembagian ya, adik-adik. Nah, kita tahu kalau misalnya ada perpangkatan ya, misalnya 3 pangkat 1, itu hasilnya kan 3 ya. Nah, kalau dibagi dengan 100, ini pasti sisanya 3 ya. 3 mod 100. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau 3 pangkat 2, berarti sisanya 9 ya. 9 mod 100. Kemudian 3 pangkat 3, itu sisanya 27 ya. Kemudian 3 pangkat 4 ini sisanya 81 mod 100 ya, mod 100. Dan seterusnya. Ini kalau adik-adik hitung, dia akan berulang di setiap 20 kali ya. Artinya 3 pangkat 20 misalnya di sini, maka ini akan memiliki sisa 01 ya, 0 mod 100. Nah gitu ya. Nah di sini 3 pangkat 2023 berarti kalau 3 pangkat 21 ini 03 ya, 03 mod 100 ya. Kemudian 3 pangkat 22 dia kembali lagi ya ke sini nih. Berarti 20 ini ya. 9 mod 100 ya. Nah, kalau 3 pangkat 23 berarti dia ekuivalen atau sisanya itu 27 ya, mod 100. Nah, jadi dia berulang di sini. Nah, kalau
3 pangkat 21 ini kan ekivalen dengan ini ya. Berarti ekivalen dengan 3 pangkat 1. Kalau ini ekivalen dengan 3 pangkat 2. Ini ekivalen dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, sehingga kita peroleh ya 3 pangkat 2023 ini akan memiliki sisanya itu 27 ya, mod 100. Nah itu ya. Sekarang yang 7 pangkat 2024. Nah kalau 7 ini ya 7 pangkat 1 itu kalau dibagi 100 sisanya 7 pangkat 1 itu kan 7 ya. 7 dibagi 100 pasti 7 ya sisanya. Ini 7 mod 100 ya. Kemudian 7 pangkat 2 ini pasti 49 ya adik-adik. Jadi 49 mod 100. Kemudian 7 pangkat 3 ini pasti ekivalen atau sisanya. Itu adalah sisanya kalau dibagi 100 itu 43 ya. 43 mod 100. Kemudian kalau 7 pangkat 4 ini sisanya akan 01 ya. Nah ini berulang setiap 4 kali ya. Kalau tadi ini berulang di setiap 20 kali ya. Sehingga 7 pangkat 2024 ya. Ini akan ekivalen dengan ya kalau di sini kan kalau misalnya ada 7 pangkat 5 ya. Karena berulang setiap 4 kali ya berarti 7 pangkat 5 itu dia kembali lagi ke sini ya. Jadi dia sama dengan 07 mod 100 ya. Atau ekivalen dengan 7 pangkat 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau 7 pangkat 2024 ini pasti ke sini sama dengan ini ya. Yaitu 01 mod 100 ya. Nah, pertanyaannya di sini berapa sisa ya? Sisa dari 3 pangkat 2023 tambah 7 pangkat 2024 ketika dibagi dengan 100 berapa? Ya tinggal dijumlah aja. 3 ya. Pangkat 2023 ditambah 7 pangkat 2024 itu ekuivalen dengan ya tinggal dijumlah ya. Ini berarti ya 27 ditambah ini ya 01 mod 100 ya. Jadi hasilnya itu adalah 28 mod 100 ya. Dengan demikian sisanya adalah 28 ya. Itu D. Lanjut ke soal nomor 7 ya di sini. Jika X, Y, Z ya, X, Y, Z adalah bilangan prima yang memenuhi 38X plus 209Y sama dengan 2016Z, maka nilai X tambah Y tambah Z sama dengan titik-titik. Baik adik-adik. Di sini X, Y, Z-nya di sini ya. X, Y, Z-nya itu adalah bilangan prima ya. Nah, untuk sembarang X prima ya di sini, maka pasti 38X ya itu prima genap. Gitu ya adik-adik. Kemudian untuk Y-nya 2 ya. Ini dipastikan 209Y itu akan bernilai genap ya. Dan untuk Y prima, nah kalau Y-nya prima selain 2 gitu ya.
Y-nya prima ya, maka 209Y itu dipastikan bernilai ganjil ya. Selanjutnya, kalau misalnya Z-nya yang prima ya, maka 2016Z itu akan bernilai genap ya. Bernilai genap. Nah, itu ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya karena di sini 2016Z itu genap ya, maka kita harus memilih 209Y itu adalah genap. Kenapa? Ya, karena genap ditambah genap itu kan hasilnya genap ya adik-adik. Jadi alasannya genap ditambah genap ya, itu pasti jawabannya adalah genap ya adik-adik. Nah, sehingga bisa dipastikan ya, nilai Y itu 2 ya, karena bilangan prima dan genap hanya nilainya itu adalah 2 ya. Dengan demikian kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, 38X ya, 38X ditambah 200Y sama dengan 2016Z. Kita ganti Y-nya itu dengan 2 ya, sehingga 38X ditambah 209Y, Y-nya kita ganti dengan 2 ya, sama dengan 2016Z. Sehingga kita sederhanakan 38X ditambah 209 dikali 2 itu 418 ya, sama dengan 2016Z ya. Bisa dipahami ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita cari X, berarti 38X sama dengan ya 2016Z dikurangi 418. Oke ya. Nah, kita bagi masing-masing ini 2 ya, sehingga hasilnya menjadi 19X. Kita sederhanakan ya. Kemudian 1008 ya, bagi 2 dikurangi 209. Nah, oke, perhatikan persamaan ini. Di sini akan memiliki solusi bulat ya. Jadi hasilnya itu akan bulat ya, jika syaratnya itu adalah 19 ini dibagi dengan 1008Z dan ya 19 dibagi dengan 209, maka dia akan bulat ya adik-adik hasilnya. Nah, perhatikan 19 dibagi 1008Z ini kan tidak bisa ya, ini tidak bisa dibagi ya. Nah, akibatnya maka 19 ya, akibatnya 19 ini kan bisa dibagi dengan Z ya, seperti itu. Karena Z prima ya, karena Z prima di sini, karena Z prima tadi kan ya, maka kita peroleh nilai Z ini adalah 19. Paham ya adik-adik? Nah, sehingga kita masukkan ke dalam persamaannya. Berarti 19X ya sama dengan 1008. Nah, Z-nya kita ganti kali 19 ya, dikurangi 209. Kita bagi masing-masing 19 ya, sehingga hasilnya X sama dengan ya 1008 dikurangi 11. Itu X-nya adalah 997. Nah, ini adalah
prima ya, prima. Nah, tadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai X tambah Y tambah Z. Ya, dengan demikian, X ditambah Y tambah Z ya, itu sama dengan kita masukkan X-nya berapa? 997 ya, ditambah Y-nya tadi ini ya 2, kemudian Z-nya tadi Z-nya adalah ini ya 19. Jadi jawabannya adalah 1018 ya, yaitu D. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui ABC bilangan asli ya, sehingga A pangkat B ditambah B pangkat C tambah C pangkat A itu sama dengan 12. Nah, pasangan ABC yang memenuhi itu ada sebanyak berapa? Baik adik-adik, perhatikan di sini. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya adik-adik. Kemungkinan pertama ya, misalnya kita cari nilai A pangkat B ditambah B pangkat C, kemudian ditambah C pangkat A, ini yang hasilnya 12 gitu kan. Nah, kita misalkan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 1. Ini hasilnya 12 ya. Ini pasangan yang pertama atau kemungkinan pertama. Nah, berapa banyak kemungkinan di sini? Kalau kita hitung, ternyata permutasinya di sini itu ada 3 ya pasangannya. Apa saja? Bisa A, B, C ya, atau A, C, B ya, atau C, A, B. Jadi ada 3 ya adik-adik. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita cari A pangkat B ditambah B pangkat C ditambah C pangkat A, yang hasilnya 12, itu kita misalkan 1 pangkat 3 ya, ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Nah, ini juga sama dengan 12 ya. Ada berapa banyak di sini susunannya ya? Nah, kalau kita cari ternyata di sini banyak permutasinya ya. Itu ada 3 ya. Sama ya. Bisa A, B, C ya. Bisa A, C, B. Bisa juga C, A, B. Jadi ada 3 ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita cari juga A pangkat B ditambah B pangkat C ya, ditambah C pangkat A, yang hasilnya 12. Itu ternyata bisa saja semua nilai ABC-nya sama ya. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 12 juga ya. Ada berapa di sini permutasinya? Nah, permutasinya di sini ada 1 ya. Karena kalau dibulak-balik juga tetap kan. Kemudian ada kemungkinan yang lain, kita cek ya. A pangkat B ditambah B pangkat C ditambah C pangkat A itu sama dengan, kita misalkan ada 1 pangkat 10 ya, ditambah dengan 10 pangkat 1 ya, ditambah dengan 1 pangkat 1 ya. Ini hasilnya juga 12 ya. Nah, ada berapa nih permutasinya? Nah, di sini permutasinya ketika diulang-ulang atau dipindah-pindah posisinya itu ada 1 ya. Nah, di sini pasangan ABC ya yang memenuhi itu ada berapa kan? Nah, dengan demikian banyak pasangan ABC ya yang memenuhi adalah ya tinggal dijumlah aja ya. 3 ditambah 3 tambah 1 tambah
1, yaitu 10 pasang ya. Jadi jawabannya adalah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Baik adik-adik, bagi yang mau memiliki e-book Siap Juara KSM 2024 ya, khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik cukup berlangganan di channel Pamate ya. Nanti kalian pilih sahabat bimbel Pamate ya. Kemudian bagi adik-adik yang mau memiliki e-book Siap Juara KSM 2024 versi lengkapnya, yaitu pembahasan soal kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari mulai materi teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorik secara lengkap, silakan adik-adik bisa langsung memesan e-book tersebut ya dengan cara cek di kolom deskripsi linknya ya, bisa menggunakan WhatsApp ataupun DM ke IG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke soal nomor 9 ya. Setelah membaca surat Al-Mudatsir ayat ke-30 ya, alaiha tis'ata asyara, Amir mempunyai ide untuk membuat password berangkas masjid. Jadi Amir akan membuat password berangkas masjid ya, yang terdiri atas 4 angka berbeda. 4 angka berbeda ya adik-adik, yang jumlahnya itu sama dengan bilangan yang disebut dalam ayat tersebut. Jadi ini berarti ya. Nah, tis'ata asyara itu adalah 19 ya. Selain itu, password juga harus memuat tepat 2 bilangan prima di sini. Nah, pertanyaannya, berapakah banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Amir? Baik adik-adik, di sini Amir itu akan membuat password berangkas masjid ya, yang terdiri dari 4 angka berbeda. Ya, kita misalkan angka-angka tersebut adalah A, ya, B, C, dan D ya. Nah, jumlahnya itu sama dengan bilangan yang disebut dalam ayat alaiha tis'ata asyara ini ya. Berarti jumlahnya itu harus 19 gitu ya. Jadi jumlahnya harus 19. Kemudian password juga harus memuat tepat 2 bilangan. 2 bilangan prima ya. Berarti setidaknya harus memuat 2 angka bilangan prima. Dijumlahkan 19. Nah, pertanyaannya berapakah banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Amir? Baik. Kita cek ya adik-adik. Misalnya kita lihat di kemungkinan pertama, kita ambil bilangan prima 2 kan minimal ya. Misalnya di sini saya ambil 2 dan 3, 5 ya. Tinggal dijumlah dengan 8 dan 6 agar jumlahnya 19. Kemudian kemungkinan kedua ya, misalnya kita ambil 2 dan 5 ya. 2 dan 5 lalu dijumlahkan 8 dan 4. Ini juga hasilnya 19. Kemungkinan ketiga saya ambil misalnya 2 dan 7 bilangan primanya. Saya jumlahkan dengan 9 dan 1 agar 19 ya. Kemudian di kemungkinan keempat saya ambil bilangan primanya misalnya 2 dan 7 juga ya. Tapi ditambah dengan 6 dan 4 ya. Kemudian kemungkinan kelima saya ambil bilangan primanya misalnya 3 dan 7 ya. Kemudian saya jumlah dengan 9 dan 0. Lalu berikutnya saya ambil bilangan primanya 5 dan 7 ya. Kemudian saya jumlahkan dengan 6 dan 1. Ada lagi gak yang lain adik-adik? Gak ada ya. Jadi hanya ada 6 kemungkinan di sini. Nah, ketika ditanya berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat oleh Amir, kita cek dari ke-6 kemungkinan ini ada berapa banyak cara ya. Ada berapa banyak cara kemungkinan menyusun angka-angka tadi ya. Nah, di kemungkinan pertama ini ada 4 faktorial berarti ya. Ada 24 cara. Nah, ternyata semuanya sama ya. Di kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, kelima, dan keenam juga ada
24 cara ya. Sehingga banyaknya ya, banyak kemungkinan password ya yang dapat dibuat adalah tinggal dikalikan ya, 6 kemungkinan dikali 24 cara, yaitu 144 ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 10. Misalkan X itu adalah banyaknya putri Rasulullah SAW dan L itu adalah luas segitiga PQR yang sisi-sisinya adalah P, Q, dan R ya. Nah, jika berlaku P kuadrat ditambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan XL kuadrat, maka nilai kotangan P dan ditambah kotangan Q ditambah kotangan R adalah titik-titik. Nah, baik. Di sini nilai X itu adalah banyaknya putri Rasulullah ya. Berarti X-nya itu adalah 4 ya. Yaitu Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra ya. Jadi ada 4. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan ini ya. Akibatnya P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat itu akan sama dengan X-nya kita ganti dengan 4 ya. 4L dikuadratkan. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi P kuadrat ditambah Q kuadrat ya ditambah R kuadrat sama dengan 16L kuadrat. Nah, pertanyaannya berapakah nilai dari kotangan P ditambah kotangan Q ditambah kotangan R ya. Kita tahu kotangan itu berarti cos per sin ya adik-adik. Ya, kita tulis di sini kotangan sudut P ditambah kotangan sudut Q ya ditambah dengan kotangan sudut R itu sama dengan cos per sin ya, berarti cos sudut P dibagi sin sudut P ditambah cos sudut Q ya dibagi sin sudut Q ditambah cos sudut R dibagi sin sudut R. Nah, seperti itu ya. Jadi kotangan itu cos dibagi sin. Ya, selanjutnya untuk menentukan berapa nilai cos dan sin di sini, kita tinjau di sini luas segitiga PQR ya. Dengan sisi-sisi P, Q, dan R ya. Kita cari luas segitiga PQR. Nah, luas segitiga PQR itu kan bisa kita cari dengan menggunakan setengah PQ ya sin sudut R, atau kita cari sudut R-nya atau sin sudut R-nya ya, karena yang diinginkan adalah sinnya kan. Berarti sin sudut R sama dengan 2L ya dibagi PQ ya. Kemudian bisa juga menggunakan rumus yang lain ya, setengah PR berarti sin sudut Q ya. Maka sin sudut Q-nya itu sama dengan 2L dibagi PR ya. Dan yang terakhir ini bisa juga kita cari dengan menggunakan setengah RQ ya, yaitu dikali dengan sin P ya, sudut P. Maka sin sudut P-nya itu sama dengan 2L dibagi RQ. Nah, itu luas segitiga PQR. Nah, berikutnya ini sudah kita dapatkan sin ya. Berarti berikutnya tinggal kita cari cos dengan menggunakan aturan cos ya. Kita gunakan aturan cos, di mana aturan cos itu ketika dicari P kuadrat itu sama dengan
Q kuadrat ya, ditambah dengan R kuadrat min 2 RQ atau QR ya, 2 RQ cos sudut P ya. Nah, maka kita peroleh cos sudut P-nya itu sama dengan Q kuadrat ya plus R kuadrat min P kuadrat dibagi 2 QR ya, atau 2 RQ ya. Ya, sama aja. Kemudian kalau dicarinya misalnya Q kuadrat ya, berarti P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 PR cos Q ya, cos Q. Maka kita peroleh cos Q-nya itu sama dengan P kuadrat plus R kuadrat min Q kuadrat dibagi dengan 2 PR ya. Yang terakhir R kuadrat yang dicari berarti P kuadrat plus Q kuadrat min 2 PQ ya cos sudut R, sehingga kita bisa cari cos sudut R-nya itu sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat min R kuadrat dibagi 2 PQ. Baik, kita sudah peroleh cosnya juga di sini ya. Maka kalau sudah diketahui semuanya, tinggal kita masukkan ke sini. Kita ganti cos sudut P-nya ya, cos sudut P-nya ini. Berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi P kuadrat ya, dibagi 2 RQ. Kemudian kita ganti sin sudut P-nya mana? Ini ya, yaitu 2L dibagi RQ plus sekarang yang cos Q-nya. Cos Q berarti yang ini ya. Berarti P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat dibagi 2 PR per, nah sekarang sin Q ya, yaitu 2L dibagi PR. Lanjut ditambah sekarang sudut cos sudut R, berarti yang ini ya. Berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi R kuadrat ya, dibagi 2 PQ ya. Nah sekarang sinnya berarti yang ini 2L per PQ ya. Nah, oke, sekarang kita selesaikan adik-adik. Caranya perhatikan di sini kan pecahan dibagi pecahan ya, berarti ya, Q kuadrat yang ini kita tulis kembali ya, Q kuadrat dibagi R kuadrat min P kuadrat ya, dibagi ya, perhatikan RQ ini dibagi RQ kan habis ya. Kemudian 2 dikali 2 itu hasilnya 4 ya. Berarti 4 kali L ya, ditambah ini juga sama ya. Nah, ini PR dibagi PR ini habis ya. Berarti tinggal P kuadrat ditambah R kuadrat Q kuadrat dibagi 4L ya. Karena 2 dikali 2 ya, hasilnya 4. Ditambah ya, ini juga sama, berarti PQ ya habis, ini konsepnya sama dengan yang tadi ya. Jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurangi R kuadrat dibagi 4L. Oke. Nah, karena di sini penyebutnya sama ya, berarti adik-adik tinggal hitung yang pembilangnya ya. Perhatikan di sini. Q kuadrat itu akan habis dengan ini ya, karena Q kuadrat dikurangi Q kuadrat.
Kemudian R kuadrat, ini juga R kuadrat dikurangi R kuadrat, habis ya. Kemudian P kuadrat dengan min Q kuadrat, P kuadrat juga habis ya. Tinggal P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Jadi yang atas atau pembilangnya tinggal P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat dibagi 4L. Nah, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat tadi sudah kita ketahui berapa? Yaitu 16L kuadrat. Jadi 16L kuadrat per 4L ya. 16 bagi 4 itu hasilnya 4. L kuadrat dibagi L itu L. Jadi jawabannya adalah D. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal matematika terintegrasi dalam rangka mempersiapkan untuk melaksanakan atau mengikuti kompetisi Sains Madrasah di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi adik-adik yang mau memiliki e-book ya, e-book siap juara KSM 2024 khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik untuk berlangganan di channel Pamate, atau ketika ingin membeli e-book secara lengkap juga boleh ya, tinggal dicek aja di kolom deskripsi video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.